Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Bersama saya Anggun Oktarini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Sejumlah inovasi dalam gagasan aktualisasi CPNS di Setjen DPR RI diharapkan dapat meningkatkan kinerja unit kerja dan pelayanan parlemen. Melalui berbagai inovasi dan kreativitas yang dihasilkan, Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI mengapresiasi aktualisasi para CPNS dalam pelatihan dasar gelombang ketiga tahun 2025. Gagasan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja unit kerja dan pelayanan parlemen. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Setjen DPR RI, Aulia Sofian menilai, dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan yang dimiliki, para CPNS Angkatan 16 diharapkan dapat memanfaatkan kompetensinya dengan maksimal dalam mengerjakan tugas unit kerjanya ke depan. Alhamdulillah banyak sekali inovasi dan kreativitas yang disampaikan oleh para CPNS. Jadi inovasi dan kreativitas ini sangat membantu. Ada panduan atau cara bagaimana memanfaatkan live streaming. Memang sangat dirasakan oleh biro yang bersangkutan. Insya Allah mulai besok bisa kita sosialisasi ke semua biro. Kemudian yang kedua juga saya melihat ada aplikasi untuk memudahkan anggota dewan dalam rangka penjemputan pelayanan di bandara. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Setjen DPR RI Hikmah mengapresiasi aktualisasi seluruh CPNS peserta Latsar yang telah menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Ia berharap seluruh aktualisasi dapat menjadi program yang berkelanjutan dan menjadi bagian dari upaya mendukung terwujudnya parlemen modern. Aktualisasi mereka rata-rata bagus-bagus, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini. Lalu ke depannya kami berharap bahwa aktualisasi ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Kami berharap Latsar ini menghasilkan ASN profesional yang mampu mendukung parlemen terbuka. Dari Kopo, Jawa Barat, Ferdian dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI dorong adanya promosi terpadu pada kawasan ekonomi khusus kesehatan Sanur di Bali. Di sini agar mengembangkan pelayanan kesehatan berstandar internasional dapat terwujud. Sebagai upaya meningkatkan minat masyarakat untuk berobat di dalam negeri, Komisi 7 DPR RI mendorong adanya promosi terpadu pada kawasan ekonomi khusus kesehatan Sanur di Bali. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung pengembangan layanan kesehatan berstandar internasional. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menilai KEK Sanur telah menunjukkan keseriusan melalui adanya laboratorium stem cell yang bekerja sama dengan institusi Jerman. Namun, ia mengingatkan keberhasilan KEK tidak hanya ditentukan oleh fasilitas semata. Injurni sebagai holding BUMN pariwisata sekaligus sebagai pengelola KEK Kesehatan Sanur harus memastikan seluruh perusahaan di bawahnya bergerak secara terkoordinasi. Hal tersebut penting untuk mendukung keberhasilan Bali International Hospital dan KEK Kesehatan Sanur sebagai pusat layanan kesehatan kelas dunia di Indonesia. Promosi terpadu itu sangat penting. Bagaimana tidak hanya untuk promosi ya, tapi di dalam pelayanan juga services. Seperti saya katakan, dari orang naik pesawat itu kan naik Garuda Indonesia, dikasihlah special treatment, pengobatan. Orang itu kan biasanya kan disabilitasnya ada, fasilitas yang diperlukan. Itu kita penuhi semua. Tadi saya senang mendengar dari Angkasa Pura bahwa mereka sudah mempersiapkan hal tersebut. Mereka sudah punya ambulans dari bandara untuk ke sini. Tapi ini kan masih minim promosinya. Selain aspek promosi, Evita juga mendorong agar biaya layanan kesehatan di KEK Sanur lebih terjangkau dibandingkan negara tujuan wisata medis lainnya. Menurutnya, insentif pemerintah seperti tax holiday dan pembebasan bea masuk telah memberikan landasan kuat untuk meningkatkan daya saing layanan kesehatan nasional. Dari Denpasar, Bali, Alfat Rizky, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menegaskan pentingnya peran pemerintah pusat dalam pemerataan pembangunan khususnya di wilayah timur Indonesia. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, balik kursi,
Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari Menteri SDM udah menyampaikan bisa kok ngambil dari Pertamina, tapi banyak penolakan. Ada apa? Apakah karena ada terjadi pergeseran kekurangan stok mereka karena masyarakat banyak yang beralih ke SPB swasta. Ditambah 10%, ternyata masih kurang 10% itu. Nah, ketika minta ditambah lagi, pemerintah memutuskan, dalam hal ini Kementerian SDM memutuskan beli aja dari Pertamina. Tambahan 10% etanol di BBM. Apakah ini tidak akan membuat masyarakat lari dari Pertamina nantinya? Yang masuk kategori Pertalite itulah BBM dengan oktan rendah, artinya kandungan sulfurnya tinggi. BBM yang kurang ramah dengan lingkungan. Terus kemudian pengolahannya, pencampuran untuk kemudian dijual tentu harus harganya disesuaikan ya dengan tambahan itu. Berapa harganya kita belum tahu. Bagaimana sih efek dari etanol ini di kendaraan-kendaraan masyarakat? Karena kalau yang di luar negeri ada yang 20%, ada yang tadi Bapak sampaikan 30%, aman aja. Berdampak terhadap performa mesin, yang paling penting adalah harga. Ya, pada itu saya kira karena sensitifnya itu untuk masyarakat. Berapa sih harga jualnya nanti? Apalagi kalau itu sudah menjadi mandatori. Ini adalah bagian dari program Presiden Prabowo untuk kita mandiri secara energi. Dan itu juga bagian dari program Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas daripada BBM kita yang hijau. Pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti menyatakan siap mendukung penambahan anggaran pembangunan infrastruktur khususnya di sektor transportasi laut dan penataan kawasan pariwisata. Melihat besarnya potensi sumber daya alam dan pariwisata di Provinsi Maluku, Komisi 5 DPR RI menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur. Daerah yang didominasi wilayah laut ini dinilai masih membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah pusat. Dengan luas wilayah laut mencapai 93%, Maluku memiliki sekitar 1.400 pulau yang menjadi potensi unggulan untuk dikembangkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti menyatakan siap mendukung penambahan anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor transportasi laut dan penataan kawasan pariwisata. Di Maluku, Ambon, di mana ini adalah provinsi yang memiliki 1.000 lebih pulau dan di sini membutuhkan support dari kita, baik itu tentang pembangunan jalan, infrastrukturnya, kemudian penataan kotanya, serta penanganan sampah. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Daniel Mutakin menegaskan pentingnya peran pemerintah pusat dalam pemerataan pembangunan, khususnya wilayah timur Indonesia. Ia mendorong pengembangan infrastruktur pelabuhan sebagai upaya memperkuat konektivitas antar pulau di Maluku. Bagaimana pemerintah pusat juga hadir pada proses pemerataan pembangunan yang ada di semua wilayah di Indonesia. Termasuk salah satunya adalah di Provinsi Maluku. Pengembangan pelabuhan tadi juga ya, tentu saja kami sebagai Komisi 5, komisi yang membidangi infrastruktur termasuk juga wilayah perhubungan, ya kami sangat mendukung sekali pembangunan ini agar pemerataan pembangunan juga bisa lebih terasa. Dari Ambon, Maluku, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI dorong harmonisasi kebijakan terhadap kendala regulasi yang menghambat pembangunan jembatan Batam Bintan yang telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Pembangunan jembatan Batam Bintan yang telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN saat ini mengalami kendala dalam pembangunan. Komisi 5 DPR RI mendorong harmonisasi kebijakan dari kendala regulasi yang ada. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menyebut, perbedaan status free trade zone antara Batam dan Bintan menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya proyek tersebut. Regulasi yang ada saat ini menjadikan kawasan free trade zone hanya berlaku di Batam, sementara Bintan tidak sepenuhnya masuk di dalamnya. Hal ini menimbulkan persoalan ketika pembangunan jembatan dilakukan. Pertama, tujuan utama kita ke sini memang kami ingin mengetahui apa hambatan pembangunan jembatan Batam Bintan.
Jembatan Batam Bintan ini masuk dalam proyek strategis nasional ya, dan sudah dicanangkan sangat lama. Dari pertemuan tadi terungkap bahwa ada masalah di regulasi. Regulasi yang menurut saya tadi adalah bahwa free trade zone itu di Batam, tidak di Bintan. Ada sebagian di Bintan tapi tidak semua. Ini masalah. Ketika dibangun jembatan Batam Bintan, ini menimbulkan persoalan dari sisi regulasi. Makanya ada regulasi yang harus diperbaiki. Ya, ada peraturan pemerintah yang harus dibenahi untuk menyesuaikan dulu aturannya supaya free trade zone ini adalah Batam dan Bintan, baru nanti kita bangun jembatan tidak ada masalah dari sisi regulasi. Lazarus berharap agar pembangunan jembatan Batam Bintan nantinya tidak hanya memperkuat konektivitas antar wilayah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional yang mampu bersaing di kawasan regional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiro menyayangkan masih rendahnya bor RSUD Haulusi dan kapitasi BPJS Kesehatan di rumah sakit tersebut, mengingat status yang dimiliki adalah rumah sakit tipe B. RSUD Haulusi Ambon yang berdiri sejak tahun 1954 merupakan rumah sakit tipe B pendidikan. Dengan status tersebut, Komisi 9 DPR RI menilai RSUD Haulusi butuh revitalisasi infrastruktur dan tata kelola atau manajemen rumah sakit sehingga bisa meningkatkan jumlah pasien dan angka pemakaian tempat tidur atau bed occupancy rate atau bor rumah sakit. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiro menyayangkan masih rendahnya bor RSUD Haulusi dan kapitasi BPJS Kesehatan di rumah sakit tersebut. Mengingat status yang dimiliki adalah rumah sakit tipe B, hal ini dampak dari rendahnya minat masyarakat yang berobat ke RSUD Haulusi. Karena infrastruktur rumah sakit yang sudah tua dan alat-alat medis yang perlu peremajaan dan peningkatan, serta masalah ketersediaan dokter spesialis di RSUD tersebut. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama bagaimana agar butuh peremajaan. Jangan sampai juga rumah sakit rujukan dan rumah sakit pendidikan sebenarnya ini terbengkalai. Apalagi di sini ada rumah sakit dari rumah sakit punya nasional, rumah sakit Kementerian Kesehatan, Leminia, ini yang tentunya akan menjadi saingan berat kalau ini tidak saling disupport. Padahal ini rumah sakit harus saling menopang dengan satu dengan yang lain. Nihayatul Wafiro meminta Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan melakukan pendampingan dan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku untuk memikirkan upaya atau solusi agar RSUD Haulusi bisa berkembang lebih baik dengan kapasitas yang lebih meningkat. Dari Maluku, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di balik geliat ekonomi daerah terdapat para pelaku industri kecil dan menengah yang menjadi penggerak sejati roda perekonomian masyarakat. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Kekuatan ekonomi bangsa sesungguhnya tumbuh dari tangan-tangan terampil para pelaku industri kecil dan juga menengah.
Sebagai wujud nyata keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan, DPR RI berkomitmen mengawal kebijakan yang mampu memberdayakan mereka agar terus berkembang, berinovasi, dan membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dan kita akan simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Industri kecil dan menengah atau IKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menyumbang sebagian besar produk domestik bruto. Selain itu, IKM juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, hingga triwulan 3 2024, industri kecil menengah di Indonesia telah menyerap tenaga kerja sebanyak 13,11 juta orang atau 65,52% dari total tenaga kerja sektor industri. Saat ini, IKM menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses permodalan, kendala pengiriman bahan baku, pemasaran produk, hingga kendala menembus pasar global. DPR RI terus berperan aktif melakukan pengawasan untuk memastikan kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah benar-benar mendukung keberlangsungan dan berkembangnya IKM. Baru-baru ini, Komisi 7 DPR RI meninjau salah satu industri pengolahan saus cabai capli milik PT Rayek Aceh Utama. Sebagai industri kecil dan menengah, PT Rayek Aceh Utama mengalami perkembangan bisnis yang cukup signifikan dengan melibatkan sebanyak 200 petani cabai. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong pemerintah untuk memberikan pendampingan terhadap industri kecil, meliputi pelatihan pendidikan bagi para pekerja, serta ikut mempromosikan produk. Kita mendorong bahwa pemerintah mendampingi usaha ini. Jadi mereka harus betul-betul memberikan pelatihan pendidikan yang memadai untuk mereka yang bekerja di sini. Yang kedua, pemerintah ikut mempromosikan sehingga ini bisa diminati dan juga dikonsumsi oleh masyarakat lebih luas lagi. Kemudian yang ketiga, kalau bisa ini supermarket atau minimarket ya gitu ya, seperti yang ada banyak di Aceh ini, itu harus menampung ini tempat usaha ini, produk ini harus ikut dijual juga di situ. Jangan hanya produk dari Jakarta saja yang masuk ke toko-toko itu, tetapi produk asli daerah ini juga harus diperhatikan sehingga memang bisa dikonsumsi juga dan dibeli oleh masyarakat Aceh. Dan yang ketiga, tentu saya katakan tadi, kalau bisa memang kerjasama dengan pemerintah luar, dan saya kira tidak sulit kalau sesama pemerintah bisa bekerja sama untuk memberikan informasi seperti ini. Disitulah sebetulnya letak ruang di mana pemerintah itu hadir untuk bersama-sama masyarakat. Ya, kalaupun misalnya modalnya tadi pas-pasan ditambahi. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, DPR RI berkomitmen menjadikan industri kecil dan menengah sebagai penggerak perekonomian masyarakat di daerah. Jalan Tunjungan di Surabaya menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat pada malam hari. Nah, selain ini suasananya yang tertata dan modern, kawasan ini juga memiliki nilai sejarah yang kuat sebagai ikon kota pahlawan. Dan kami akan ajak Anda melihat lebih dekat pesona malam di Jalan Tunjungan. Tetap bersama kami di TVR Pol 9. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam.
Jadi saya menjadi anggota DPR itu pertama tahun 97. Tapi terus terang saja bahwa saya tidak terlalu merasakan daripada memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Kenapa? Karena waktu yang sama saya memegang beberapa jabatan di tingkat nasional. Dan tahun 99 saya juga menjadi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. Kemudian di tahun 2003 saya menjadi Ketua Umum PSSI 2 periode. Keadilan atau kesejahteraan? Kesejahteraan. Karena dengan kesejahteraan, maka itu koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional. Para pemirsa di balik kursi, untuk mengetahui, memahami kegiatan di dapil saya, ikuti saya. Hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Sebagai salah satu ruang publik andalan di Surabaya, Jalan Tunjungan menghadirkan pengalaman wisata malam yang ramah keluarga, terjangkau, dan mudah diakses. Nah, selain menikmati suasananya, pengunjung juga dapat menemukan banyak pilihan kuliner mulai dari makanan tradisional hingga jajanan kekinian tersedia di sepanjang koridor wisata. Inilah yang membuat kawasan ini terus ramai dikunjungi baik oleh warga lokal yang ingin bersantai setelah beraktivitas maupun oleh wisatawan yang ingin melihat sisi modern kota. Tanpa berlama-lama, berikut tayangan selengkapnya pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Rek, ayo rek, mlaku-mlaku nyang Tunjungan. Ayo kan rek, ayo rek, rame. Sebagai kota metropolitan, tentunya Surabaya memiliki pesona yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang berbondong-bondong ke kota ini. Apalagi Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Wisata yang bisa diekspos juga sedemikian rupa. Selain tempat-tempat bersejarah, gedung tua atau museum, beberapa jalanan di kota ini juga menyimpan ceritanya sendiri. Salah satunya adalah Jalan Tunjungan yang terletak di pusat kota. Selain jalan bersejarah, Jalan Tunjungan juga merupakan kawasan komersial. Di sepanjang Jalan Tunjungan berdiri tempat-tempat untuk berbisnis seperti kafe, restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan masih banyak lagi. Status Jalan Tunjungan sebagai kawasan komersial sudah ada sejak abad ke-20. Seiring berkembangnya zaman, Jalan Tunjungan pun disulap menjadi semakin modern untuk menambah daya tarik bagi wisatawan. Di sepanjang Jalan Tunjungan juga dihiasi ornamen lampu. Selain itu, ada juga kursi-kursi di trotoar sehingga masyarakat bisa duduk santai sambil menikmati keindahan malam di sekitar Jalan Tunjungan. Pada malam hari, sepanjang Jalan Tunjungan tidak pernah sepi. Selain kendaraan yang melintas, jalan ini juga dipenuhi orang-orang yang datang ke sana, mulai dari muda-mudi hingga orang tua. Entah untuk nongkrong di restoran, berselfie ria, ataupun sekedar jalan-jalan biasa. Oleh karena itu, waktu paling tepat untuk berkunjung ke Jalan Tunjungan yaitu pada malam hari. Saking ikoniknya Jalan Tunjungan, sampai-sampai ada lagu berjudul Rek Ayo Rek, ciptaan Is Haryanto yang sempat dipopulerkan oleh penyanyi Mus Mulyadi. Lagu tersebut bercerita tentang pengalaman seseorang menikmati keindahan Jalan Tunjungan. Di belakang saya ini backgroundnya ada tulisan Tunjungan. Nah, ini posisinya kita di Jalan Tunjungan Surabaya ya. Nah, kesan saya udah sering ke Surabaya, baru kali ini juga saya keluar malam, ada waktu, cuacanya bagus, kita makan ya, tempat kuliner. Ini ada pedestrian nih, tempatnya bagus, bisa buat santai, anak-anak muda bisa nongki-nongki di sini, dan ini lebih bersih, lebih tertib. Suasana memang agak macet tapi normal, lancar gitu. Tapi berarti bagus Pak ya tempatnya? Bagus, ini kalau yang ke Surabaya mungkin tahunya kan Jogja ya, kawasan Malioboro, ini mirip-mirip. Ini sepeninggalnya Ibu Risma dulu udah lebih tertata, jauh lebih bagus. Salam buat kawan-kawan yang dari Jakarta, dari kota-kota lain, untuk kalau ke Surabaya mampir, jalan, luangkan waktu, kuliner di jalan-jalan sekitar Jalan Tunjungan ini. Tulisan Tunjungan itu, Jalan Tunjungan. Oke.
Tak hanya sekedar suguhan kuliner UMKM dan pertunjukan seni budaya yang disajikan di Jalan Tunjungan, namun jalan yang memiliki panjang 863 meter ini juga dikoneksikan dengan 12 objek destinasi wisata heritage di kota Surabaya. Jadi makin lengkap kan kolaborasinya? Kedepannya semoga semakin banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Surabaya, khususnya Jalan Tunjungan. Upaya ini diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi jangan lupa mampir ke Jalan Tunjungan ya kalau pemirsa ke Surabaya. Ya, pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR pada Selasa 4 November 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat terdapat rapat paripurna DPR RI dengan agenda salah satunya yaitu pelantikan PAW anggota DPR RI dan anggota MPR RI masa jabatan tahun 2024 hingga 2029. Sedangkan pada pukul 1 siang nanti terdapat forum diskusi dengan tema implementasi beasiswa pendidikan untuk semua kalangan. Dan sejumlah agenda dan kegiatan DPR lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Baik pemirsa TVR Parlemen, dan demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Anggun Aksarini dan juga rekan saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.